ini memiliki temperamen yang panas. Dia awalnya ingin membantu tetangganya memanggang daging. Tapi pihak lain membuat sarkasme. Sejujurnya, teknik barbekyumu bahkan tidak sebagus milik anakku. Pria itu segera mengubah wajahnya, meraih kera tetangganya dan menekannya ke atas panggangan. Semprotkan sedikit alkohol untuk membuat daging manusia panggang yang lezat. Namanya Fred, dia pria yang pemarah. Istrinya, Maggie, sangat lembut. Saat membeli sayuran, dia mendengar pemilik supermarket menjelek-jelekannya. Dia segera mengambil sebotol gas di rak, mengambil tabung gas kecil dan melemparkannya ke gudang. Setelah itu, tuangkan bensin. Akhirnya, nyalakan korek api dan buang. Dengan orang tua yang kuat seperti itu, tentu saja putri mereka tidak kalah. Seorang berandalan yang tidak takut mati telah maju untuk menganiaya dia. Bella pura-pura ceria, tapi berbalik dan mengeluarkan raket tenis dari mobil. Bella memukul sampai raket tenis pecah sebelum dia berhenti. Adik laki-lakinya, Warren, dipukuli pada hari pertama pindah sekolah, tapi jangan berpikir dia pengganggu yang mudah. Warren pertama-tama menyelidiki junior si pengganggu. Setelah itu, gunakan bahan untuk menyuap mereka semua. Setelah menyiapkan semuanya, gunakan teman yang lembut sebagai umpan. Ketika si penindas hendak memukul pria pemalu itu lagi, Warren mengambil timnya yang baru terbentuk dan mulai melakukan serangan balik. Pada akhirnya, dia menjadi bos sekolah baru. Setelah kembali ke rumah, Fred bertanya kepada mereka bahwa, bagaimana hari pertama pindah rumah? Sangat bagus. Baiklah kalau begitu. Bahwa seluruh keluarga mereka bisa begitu kejam, itu semua karena identitas unik Fred. Dia awalnya bos mafia Amerika, kejam tapi sangat pintar. Bahkan FBI harus mewaspadainya. Tapi ini menimbulkan kecurigaan bos gangster lain. Taipan itu mengirim seseorang untuk membunuh keluarga Fred. Demi keselamatan keluarga, Fred memilih bekerja sama dengan polisi. Sangat cepat, mereka dapat memasukkan bos ke penjara. Tetapi bosnya meskipun dia di penjara, tapi dia masih mengendalikan fraksinya. Dia menghabiskan 20 juta dolar untuk membeli nyawa 4 Freds. Karena untuk menghindari kejaran musuh, keluarga mereka harus pindah rumah setiap 3 bulan. Untungnya, FBI juga diam-diam melindungi mereka. Namun, pembunuhnya belum muncul. Fred dikecewakan oleh seorang tukang ledeng. Hari itu, karena air keran di rumah keruh, Fred memanggil tukang ledeng untuk datang dan memperbaiki tukang ledeng. Mekanik mengatakan itu akan datang dalam 5 menit, tetapi dia membuat Fred menunggu selama 50 menit. Fred akan membiarkan ini pergi, tetapi setelah memasuki rumah, tukang ledeng membuat permintaan yang keterlaluan. Fred hanya ingin memperbaiki pipa di rumah, tetapi tukang ledeng melihat Fred sebagai orang idiot. Dia bilang dia harus mengganti semua pipa di rumah seharga 2 juta dolar. Fred tidak banyak bicara, langsung mengeluarkan tongkat baseball di rumah. Bahkan tongkat baseball patah menjadi 2. Fred terus mendapatkan gergaji besi dan palu. Tukang ledeng kemudian dibawa ke rumah sakit. Fred memberitahu dokter bahwa dia jatuh di jalan. Bisakah dia jatuh dan mematahkan lebih dari 20 tulang rusuk saat berjalan normal? Aku tidak tahu, aku bukan seorang dokter. Apapun masalahnya, masalah air bersih keruh di rumah tetap perlu diselesaikan dengan cepat. Fred pergi ke pabrik air bersih, membawa masalah ini ke manajer. Tetapi manajer tidak hanya menjawab omong kosong,
tetapi juga menyuruh Fred untuk pergi membeli tangki air di pabrik. Manajer kemudian diikat dengan tali oleh Fred dan diseret 5 km. Pada titik ini, manajer baru dengan jujur mengatakan kepada Fred, "Matikan saja pompa air nomor 3. Setelah itu, Fred pergi ke pabrik lagi. Tapi jangan berpikir dia datang ke rumah untuk mematikan pompa air, hanya untuk melihat Fred mengeluarkan bom waktu. Setelah mengatur waktu, dia dengan cepat pergi. Hari berikutnya seharusnya menjadi hari yang damai. Tak disangka, anak Fred karena untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, menulis pengalaman mafia Fred di jurnal sekolah. Dan majalah ini sudah bertebaran di mana-mana, akhirnya sampai ke bos gangster yang ada di penjara. Dia tahu alamat rumah Fred, jadi dia segera mengumumkan hadiah $20 juta untuk siapapun yang membunuh seluruh keluarga Fred. Tanpa Fred mengetahui bahaya yang akan datang. Bahkan dengan FBI yang bertugas melindunginya saat pergi ke bioskop. Namun, Warren di stasiun kereta melihat sekelompok orang berpakaian hitam. Begitu dia melihatnya, dia menyadari bahwa pembunuh ini akan masuk ke rumahnya. Jadi dia buru-buru menggunakan telepon umum untuk menelepon ke rumah. Tapi selamanya tidak ada penerima. "Halo." Maggie tidak mengangkat telepon. Pembunuhnya belum datang. Bella berdiri di atap lagi. Hanya karena dia dibuang oleh bajingan, dia ingin bunuh diri dengan melompat dari gedung. Tapi tiba-tiba, dia melihat di bawah mobil yang mencurigakan berhenti di depan kantor polisi. Massa memasuki kantor polisi dan langsung melepaskan tembakan. Seorang pembunuh yang sangat cepat menemukan lokasi Fred. Tapi Bella juga sadar bahwa keluarganya dalam bahaya, jadi dia bergegas kembali. Baru selesai berurusan dengan tim polisi, si pembunuh terus berurusan dengan tim api. Mereka menusuk seluruh roda truk pemadam kebakaran. Karena mereka harus membersihkan faktor-faktor yang menghalangi mereka. Pada saat ini, bom waktu yang dipasang Fred juga telah meledak. Ledakan keras itu mengejutkan semua orang di kota. FBI yang melindungi Fred buru-buru memanggil polisi dan pemadam kebakaran, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia hanya harus mengantar Fred pulang, dan pada saat yang sama menyuruhnya untuk tinggal di rumah dan tidak keluar. Namun, ketika Fred masuk ke dalam rumah dan tidak melihat istrinya, dia menyalakan keran, dan benar saja, air berangsur-angsur menjadi jernih kembali. Dan sekarang, Maggie baru saja menyelesaikan yoga di rumah FBI untuk melindunginya. Hendak pulang, tetapi begitu Maggie keluar dari pintu, dia melihat para pembunuh. Maggie bergegas kembali ke rumah FBI, dan dengan gemetar melaporkan situasinya ke FDI. Namun, kali ini seorang pembunuh mengambil roket. Maggie berteriak ketakutan, dan Fred merangkak keluar dari puing-puing dengan wajah bingung. Dua rekan FBI dipanggil untuk mengangkat senjata dan bergerak maju untuk melindungi Maggie. Tanpa diduga, pembunuh di luar pintu menembak dan menembak mati. Pembunuhnya dengan cepat menemukan Maggie. Dia dulu bawahan Fred, setelah menyapa mantan iparnya, dia ingin menembak. Tetapi pada saat ini, Fred tiba-tiba muncul di belakang, menggunakan ikat pinggangnya untuk mengencangkan leher lawan. Akhirnya, Maggie mengambil pisau untuk menghabisi si pembunuh. Pada saat ini, Bella dan Warren juga mengejar tempat itu. Para pembunuh, ketika mereka melihat anjing Fred, hendak menembak dan menembak. Tiba-tiba Bella berdiri di belakang dan melepaskan tembakan, tetapi kekuatan AK di tangan si pembunuh benar-benar terlalu kuat. Bella benar-benar kewalahan dan harus bersembunyi di balik dinding. Dalam keadaan darurat,
Anjing itu memamerkan giginya yang tajam dan kemudian menggigit si pembunuh. Bella mengambil kesempatan untuk melepaskan tembakan dan melarikan diri. Pembunuhnya berlari keluar setelah mendengar suara tembakan. Segera bertemu Warren dengan dua senjata, muncul dan menembaknya sampai mati. Pembunuh lain juga berlari. Warren bergegas masuk ke mobil. Melihat si pembunuh dengan pisau mengejar, Warren menarik pelatuk dan menembaknya. Bella mengangkat adiknya untuk pergi. Namun, saat ini masih ada pembunuh belum mati. Untungnya, pistolnya kehabisan amunisi. Bella melihat itu dan langsung kabur. Pembunuh itu juga mengejarnya, tetapi sebuah mobil tiba-tiba bergegas untuk menjatuhkannya. Ternyata kawan FBI yang bertugas melindungi Fred. Pengejaran akhirnya berakhir. Di akhir film, keluarga Fred memulai pelarian baru. Film hari ini berakhir. Terima kasih telah menonton.